NPC Network. Kami saudara-saudara sedang WFH, menikmati masa-masa PSBB, hidup perkarantinaan normal. Gila. Aduh, long time no see, man. Finally. The OG is back. Mohon maaf saudara-saudara sekalian. Setelah berapa episode? Ya gue absen. Gimana man? Kabar selama masa perkarantinaan? Wah, yang pasti gue naik berat badan pasti. Udah kudu gitu ya? Iya. Terus ya bosen sih karena gue udah hampir mati kutu, nggak tahu mau ngapain lagi. Karena kan ya semua kerjaan kan literally itu dari laptop semua gitu loh. Maksud gue bahkan gue sampai nih apa ini Pak? Kursi ini Pak, kursi kantor Pak di rumah. Pegel ya? Nih. Kursi ini Pak, gue di rumah Pak, kursi gini Pak nih, kursi kantor tuh. Biar ada esensi perkantoran gitu ya. Iya. Tapi menurut lu itu lebih efisien kerja di rumah atau kerja di itu? Enggak. Kalau gue bilang sih mending punya meja kantor di kantor Pak, asli. Ketimbang di rumah. Lebih dapat feel-nya gitu. Lu di rumah tuh lu tuh di rumah kayak gak ada jam kantor, gak ada jam rumah. Jadi beda banget. Jadi keenakan gitu ya. Iya, maksud gue bahkan kerjaan yang seharusnya oke, kalau lu kerja kan jam 5 kelar gitu kan. I mean, setelah jam 5 ya me time gitu loh. Kalau di rumah ya gue di rumah, gue bebas dari kerjaan. Kalau WFH tuh nggak gitu. Kadang digas terus sampai jam setiap 11. Hari adalah me time. Ya, kadang seperti itu. Kadang setiap hari adalah me time. Sekalinya bablas, wadaw, gawat juga gitu. Gue juga ngerasa hal yang sama belakangan ini. Cuman banyak hal juga yang bisa kita renungin selama PSBB. Gue suka nih kalau Kova udah mulai renungin. Biasanya nih mau petua-petua bijak nih. Kangen gue sama petua-petua bijak. Oke, kita masuk ke segmen berita dan ini berita pertama dari gua ya. Berita pertama ini datang dari luar negeri. Gila. Oke. Oh iya, by the way ini karena kita rekam di Zoom jadi bisa share screen dong, ya kan? Sekarang gua share screen nih. Yes. Silakan. Yang makin terasa berita ngaco ini. Oke, gua share screen. Gua bacain ya. Berita pertama nih, new normal di Jepang, dilarang teriak saat naik roller coaster dan masuk rumah hantu. Apaan sih? Tunggu dulu, tapi kan memang tempat lu harus kudu teriak boy. Iya, maksud gue, apa maksudnya? Ini apa? New normal, ya. Dilarang teriak saat naik roller coaster. Ya, gini, lu kalau naik roller coaster lu udah pasti teriak dong. Apalagi lu masuk rumah hantu nih, terus lu dikejar-kejar gitu kan. Ya sudah pasti teriak gitu loh. Tidak mungkin kan rombongan orang-orang ini pada berdiam diri saja. Nih ya. Taman hiburan seperti Disneyland Tokyo dan Universal Studio Osaka merupakan salah satu jalan favorit turis. Ya, Senin, Perdana Menteri Shinzo Abe mengangkat keadaan darurat nasional setelah kasus COVID menurun. Nah, tapi ada aturannya nih. Pertama, pengunjung akan diukur suhu badannya sebelum masuk, lalu wajib bermasker dan menjaga jarak selama berada dalam taman hiburan. Terus ini apa Bang Sul? Ini apa Bambang? Ini apa? Ya nggak gitu loh, kesel banget.
Aduh. Namun ada kebijakan ketiga yang tengah Terus disorot oleh yang banyak orang karena dinilai unik. Para pengunjung dilarang berteriak. Ya iya, aneh lah. Aneh betul. yang mereka lakuin kalau misalnya masuk roller coaster terus ngapain itu, mereka tiarap memang. Ya kayak gini lah nih ya, kayak Mr. Bean roller coaster. Ya kayak gini nih tampangnya nih tampangnya nih. Nah ini nih kayak gini tampangnya nih. Lu naik roller coaster tuh kayak gini nih. Gak boleh teriak. Kesel banget gue. Kesel banget gue. Aduh ada ya dah kebanyakan aneh dah. Ya itulah, tapi ya gue sempet pikir itu gambar Mr. Bean kayak gambar-gambar eksplisit gitu. Dari kalau lu sharein kayak gitu dari sekilas. Ya mau gimana lagi, katanya kan nggak boleh teriak, nggak boleh apa. Ya kayak gini ntar nih kalau di foto nih ngeblur nih. Ngeblur gini terus nggak ada ekspresi. Ya gimana? Ya lu nggak boleh teriak. Ya itulah ya kebijakan aneh selama new normal langsung. Hiburan tengah malam. Itu theme park sama roller coaster udah buka itu di Jepang. Udah. Theme park Disneyland, Disney Sea, Universal Studio Jepang semua udah pada dibuka ini. Semua, literally semua. Udah mulai buka ya? Udah buka. Maksud gue mikirnya tuh kayak gitu. Tetap aja itu juga tetap beresiko tinggi sih ya. Makanya gue bilang agak kenapa harus maksain sih? Kenapa lu harus memaksakan kehendak gitu loh? Menerapkan new normal di saat pandemi. Terus lu ke taman hiburan yang notabene padat. Kalau lu keringetan terus lu ngantri kan pasti senggol-senggolan tuh keringetnya. Itu virus makin berkembang biak. Oke, kita doakan biar cepat berlalu dah itu. Oke, itu berita dari seorang Norman. Berita lu, Kof. Katanya lu ada berita seru. Dari gue nih. Kita belakang ini pasti pernah ngelihat itu ya di media tentang banyak yang menyebut kalau corona COVID ini adalah satu konspirasi. Gitu ya. Wah, ini seru nih. Gue suka nih. Ini pasti akan menyangkut Bill Gates dan kawan-kawan nih biasanya nih. ini satu konspirasi sih ya, dan ada yang satu public figure yang kita udah pasti tahu ya dia asal usulnya itu dari Bali. Gitu. Tempat gue juga sering berkunjung di situ ya. Gue tahu di mana. Gini bro ya, gue sedikit ngerem. Ini sekarang jam 11 lewat dikit itu, jadi gue belum terlalu bisa ekspresiin emosi gue, jadi gue bertahan dikit juga nih. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang pas juga maklum. Cuman ini salah satu sahabat kita itu kawan kita Bung Jerings ya, kawan. Bung DRX gitu. Gue nggak bilang kalau nggak ada konspirasi sih ya. Maksud gue seru juga sih ya kalau kita baca tentang konspirasi itu di media sosial. Kalau kita ngelihat di berita kalau ada individu yang ekspresiin pemikiran mereka itu di platform media dan lain-lain itu tentang konspirasi, itu seru kalau ngebacanya sebenarnya. Justru itu juga menambah wawasan kita, gitu kan ya? Ya, setuju. Nah, ada ini someone that's based in Bali yang heboh banget itu bikin di Instagram, dan gue sempet baca ini, wah ini orang pemikirannya sih
ide-idenya itu boleh juga sih, maksud gue tuh masuk akal sih ya ini si Bung JRX ini. Dan dari hal-hal yang masuk akal, gue bisa bilang. Dan mungkin itu juga dari berbagai source yang kredibel. Kan itu dapat perhatian juga dari news anchor di itu ya, di Kompas. Bung Aiman ya. Bung Aiman Wicaksono. Kompas kalau bisa juga ikut turut sponsor ya. Kami tidak keberatan ya. Kita bahkan kalau mau undang kita aja yang buat acara malam di itu, di Kompas. Di Kompas. Iya, lihat nasionya kita. Nah, ini gue akui nih. Aiman Wicaksono itu gue bisa bilang dia seorang reporter yang cerdas gitu ya. Dan gue sebenarnya kagum juga sama dia, cara dia membuat alur pembicaraan, alur pemikiran si Jerry, dia coba memanipulasi sedikit gitulah, gitu kan. Ya coba dibawa lah ya. Iya, coba dibawa. Dan gue yakin itu si Aiman itu pada saat dia mau ngeliat nih ya reaktif atau enggak, dari awal mulai itu interview dan bikin kalau dia ini ngegas. Dari situ aja bisa kelihatan kalau udah bisa dimanipulasi ini pembicaraannya, sampai bisa bikin kelihatan kalau JRX ini nggak tahu apa yang dibicarain soal konspirasi. Oke. Gitu. Jadi satu statement yang dibuat sama JRX itu yang buat kurang satu itu adalah pada saat dia mulai itu dia tanya, masyarakat Indonesia suka nggak? Masyarakat Indonesia percaya nggak sama agama? Itu yang benar-benar bikin gua, mohon maaf nih, gua nggak ada mau bahas tentang sara nih, cuman ini satu hal yang harus gua rant tentang ini. Masyarakat Indonesia percaya sama agama nggak? Saya percaya bahwa agama itu adalah satu konspirasi. Bos, dari situ aja gue udah bisa lihat ini pemikiran lu ini sebenarnya arahnya kemana. Mau buktiin kalau ini adalah satu konspirasi, atau mau menuduh masyarakat Indonesia tidak beragama, tidak mempunyai Tuhan, sedangkan Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu kan? Nah, atau dia ini mau bicarain tentang WHO atau mau bicarain tentang terawan yang sosoknya adalah culun. Jadi nggak nyambung sedikit ini pemikirannya si Bung Jerings. Dan di situ pas dia di interview sama Aiman, gue langsung jeblos, kehilangan respect buat dia. Karena dari sebelumnya pas dia bicara tentang COVID ini adalah konspirasi, seakan-akan dia itu paham betul tentang apa yang dibicarain. Yang pas live sama Dr. Tirta itu ya? Iya. Dia seakan-akan itu benar-benar nangkep. Tapi giliran di interview dengan Aiman, gue bilang itu Aiman ini bukan media mainstream yang kurang ajar. Enggak, he's only doing his job, right? Sebagai seorang news anchor. Yang menjebak Jerings bagi gue adalah dia seorang Jerings itu sendiri. Lu nonton kan? Ya, gue nonton. Lu nonton interview-nya. Apa yang seorang Norman rasakan coba pada saat dia menjelaskan apa yang dijelaskan di interview itu? Gue nonton. Awalnya memang agak gimana gitu kan. Tapi makin lama makin ke belakang, kok gue melihat argumennya kurang, apa ya? Bukan kurang sih. Lebih ke arah ya pokoknya berbalik sendirilah. Lebih jadi backfire gitu loh untuk si beli Jeringsnya. Jadi seperti dia menjilat ludah sendiri gitu.
Ya kurang lebih seperti itulah. Pokoknya ya in the end ya backfire lah ke dia lah. Gua semua argumennya kayak patah gitu doang. Sama yang itu kan di bertiga kan, pas live kan. Ada Aiman, ada dia, ada satu lagi yang pakar itu kan. Bertiga. Iya, yang pakar itu kan. Nah, yang pakar. Pokoknya argumen Bridgeri sebenarnya sih make sense. Cuman sama si pakar itu dipatahinnya enak dan tidak menyinggung gitu loh. Sementara Bri kan emang dia nyampeinnya agak keras, gue bilangnya. Agak keras nyampeinnya. Dan tapi ya itulah. In the end of the day, backfire sih. Dan pada saat si pakar itu dia jelasin apa dia jelasin, Bli Jerings itu memotong. Tapi pada saat Bli Jerings menyampaikan, dia nggak dipotong sama si pakar ini. Iya, betul. Etikanya benar-benar nggak ada. Manner-mannernya itu nggak ada. Nggak menghargai orang pada saat menyampaikan. Iya, itu gue juga setuju tuh. Itu part penting tuh. Membuat Bli Jerings itu terlihat seperti orang yang kurang berpendidik gitu ya. Tetap sih, tapi dia tetap menyuarakan suara dia, ya itu demokrasi coy. Iya. Nggak masalah. Dan sebelum gue sama Norman lagi rekaman, gue sempat mau ngeliat ada berita aktif yang mau disampaikan sama Bung Jering. IG-nya di delete bro. Apa tuh beritanya? Instagram Bli Jerings dihapus. Instagramnya dihapus? Dihapus. Gue baru cek tadi, gue mau ngeliat dia lagi ada mau sampaikan apa di storiesnya. Tapi pas gue ketik namanya di search barnya nggak ada keluar akunnya dia. Dihapus, kena report. Gue nggak tahu sih ya. Cuman kalau memang ini konspirasi mungkin. Dia sial banget sih, maksud gue di Twitter tidak diterima, di Instagram pun terhapus. dia di Twitter udah sering buat ini loh. Dia di Twitter udah karena gue lebih banyak main Twitter kan. Dia di Twitter udah sering buat akun baru dan selalu ujungnya take down. Tapi akun istrinya, akunnya Nora tetap ada sampai sekarang. Gila si Nora itu masih mau mendampingi suaminya walaupun dalam keadaan kayak gitu. Itu satu hal yang gue salut sih. Seorang istri itu harus gitu. Harus itu. Susah dan sedih, senang dan susah, ya memang harus bersama gitu kan. Menurut lo itu bodoh nggak man sebenarnya? Menurut lo? Atau kurang pas? Misalnya, bukan bodoh tapi kurang pas. Ya gimana, maksud gue ya kita nggak tahu sosok Bli Jerings kan di depan dia punya karisma, dia punya image-nya di depan seperti yang kita lihat sekarang gitu kan. Tapi pasti ada sisi lain yang si Mbak Nora itu sampai memang jatuh cinta banget, yang memang dia ya oke lah, walaupun suami gue bertentangan dengan masyarakat pada umumnya, tapi ada sisi yang kalian tuh nggak bisa lihat dan hanya gue bisa lihat. Itu membuatnya tetap bertahan kalau menurut gue ya. Seorang itu menerima dia apa adanya sih ya. Dan yang gue suka dari Nora tuh dia tidak dia tidak memanas-manaskan. Ya lu kalau lihat ya, kalau misalnya lagi ada kasus gitu kan, artis yang bermasalah suaminya nih, ntar yang ngomporin istrinya tuh biasanya tuh. Atau iya. Ya ada kasus A gitu kan, yang bermasalah suaminya, yang dikomporin istrinya. Jadi yang selalu diwawancara itu biasanya istrinya gitu kan. Nah, ya, Nora tuh beda. Nora tuh lebih kalem, lebih tenang, tetap menghargai semua orang walaupun suaminya udah sering ledekannya gila-gilaan sih. Jadi intinya carilah istri seperti Nora. Betul. Betul. Punya atau hati baja. jadiin Nora istri. Udah istri orang. Bapak jangan main-main, Bapak udah istri orang, nanti Bapak kena terhilang loh Bapak lo. Ngomong-ngomong soal kehidupan nih, ya kita semua tahu lah
akan ada sebuah apa namanya ya? Akan ada sebuah peraturan yang ya mungkin ketika podcast ini berjalan, ketika podcast ini naik, peraturan ini udah berjalan dan sudah diterapkan. Ada sebuah apa ya peraturan dan istilah lah ya, sama aja dua hal itu karena ini saling berkaitan, yang berlaku setelah PSBB tapi masih di masa corona. Itu new normal. Nah, sebuah kenormalan yang baru. Ya, kenormalan yang baru. Gue dengernya udah kayak nggak habis pikir, men. Maksud gue, ini tuh virus nih ya. Virus tuh masih ada. Maksud gue, bahkan obatnya tuh belum ketemu. Sekarang, lu diharapkan hidup berdampingan dengan si corona, lalu pakai phrase itu new normal. Gua pribadi sangat tidak menyukai hal ini. Maksud gua, apa yang lu mau normalin? Apa yang lu mau normalin dari virus jahat yang berusaha membunuh lu? Apa yang mau lu normalin? Hah? Apa gitu loh? Lu bahkan nih, gua kasih ya. Salah satu peraturan new normal. Oke lah, sambil gua search gambarnya di Google. Salah satu peraturan new normal di kereta itu aneh banget karena mereka itu kalau naik kereta selain suhunya diukur, terus duduknya berjarak, mereka itu nih ya, gua kasih headline-nya nih. Ini mumpung kita pakai Zoom nih, emang aplikasi terbaik nih Zoom nih, bisa share screen. Nah, wajib pakai masker dan face shield. Men, nih gua kasih tahu, apa itu face shield? Face shield yang oke. Face shield itu yang kalau lu lihat perawat-perawat kita pakai di rumah sakit. Salah, kok belanja sih? Kalau lihat perawat kita di rumah sakit, nah ya kayak gitu tuh face shield tuh yang nutupin gitu loh. Lo mau beli? Iya gimana? Wajib pakai masker dan face shield. Jadi lu masuk kereta tuh dengan tampilan selayaknya ini loh, gue nggak tahu deh, kayak orang gila aja ini masuk kereta. Lu bayangin perawat maksud lu gini, lu masuk kereta pakai face shield, pakai masker. Orang di rumah sakit, nih face shield nih kan. Orang di rumah sakit pakai face shield, pakai baju perawat, terus dilapis-lapisin lagi kan. Karena mereka kan merawat pasien corona. Kita ke kereta, naik kereta, pakai face shield, pakai masker, ya kayak gini, pakai face shield, pakai masker, tapi tidak memakai APD, tidak memakai APD, tidak memakai APD, selayaknya orang rumah sakit, itu tetap kena corona dong. Apanya new normal? Mending kita pakai APD aja nih sekalian ya. Betul, kenapa pakai APD? Tinta, gitu loh, kesel banget gue. Apanya new normal sih? Hah? Terus kan, ya alasan orang-orang seperti biasa. Ya nanti kalau nggak ini kerugian mencapai. Ya bro, gini, ekonomi bisa balik, tapi nyawa tuh nggak bisa balik. Jadi, aduh, bijak banget sih semua ini. Iya. Mending gua naik mobil atau gua sewa mobil daripada gua naik kereta tuh kayak gini, pakai face shield, pakai masker di dalam kereta. Udah gitu kan di kereta nggak mungkin cuma 1-2 orang, maksudnya nggak mungkin lo di kereta sepi gitu kan. Kalau orang udah mulai ke kantor ya pasti rame dong. Ya percuma juga pakai masker, pakai face shield, tapi kalau masih bersenggol-senggolan tangan di kereta gini-gini tuh, itu terkena juga dong. Iya. Terus apa gunanya masker? Ini gue baru lihat sama face shield, kesel banget pakai masker sama face shield. Baru gue lihat ini. Tapi pada saat mereka masuk ke kereta api itu, duduknya tetap berjarak kan? Nggak benar-benar berdempetan gitu kan? Iya, tetap berjarak. Cuman maksud gue, jumlah armada KRL nih, jumlah armada komuter lain, sama orang yang mau berangkat kerja pagi-pagi menyanggupi nggak sih? Apalagi yang dari Bekasi, gue tinggal di Bekasi. Maksudnya kita orang Bekasi, enggak lah, lu udah di perbatasan antara Bekasi
Cibubur. Nah, Nah, sama Bogor. ya Bogor. Iya, sama Bogor. Nah nih ya, orang Bogor, orang Bekasi, Nah, terus kalau naik kereta kan tuh padat banget ya. Ya, mau disilang-silangin pun, iya, maksudnya mau dijarak-jarakin pun, iya. ya bertahan berapa lama sih dengan penumpang yang begitu banyak yang membludak pakai masker dan face shield. Tapi kalau tetap sentuhan, ya tetap kena dong. Hei, tetap sakit juga Anda. Kesel banget gue. Tapi aduh, gue sempet baca juga, tapi gue lupa baca di mana itu. Kalau di restoran, ada beberapa restoran yang udah buka, kalau gue nggak salah itu di Jepang atau enggak di Korea sih ya, yang tempat barbecue gitu ya. Yeah. Apa sih namanya itu? Bukan yakiniku. Apa sih? Pokoknya yang tempat grill barbecue gitu kan ya. Sushi gitu nggak? Gue lupa kalau di Korea atau di sushi. Terus juga bisa ngegrill daging-dagingan gitu. Di situ juga mereka nggak harus pakai face shield dengan masker pada saat masuk, tapi udah disediain di restoran gitu. Jadi pas udah duduk di mejanya udah ada batasnya gitu. Okay. Tapi itu gelas sih. Tapi itu customernya udah pakai masker dari luar. Gue jadi mikir nih, pas lo tunjukin artikel itu gue, apa di kereta aja itu bikin di tempat duduknya itu berjarak, itu kacanya langsung jatuh aja tuh dari atas, dari dagangan itu kan, langsung turun aja itu kaca, daripada masyarakat itu harus bawa dari rumah pakai face shield, pakai masker, kan udah ribet ya Pak ya, kayak yang lo bilang tadi, mending kita beli APD aja itu sekalian jadi perawat. Iya. Aneh gitu loh. Ini ya kan? Ada lagi nih, Kof, patokan aneh, Kof. Salon dan spa beroperasi. Lu bayangin, salon dan spa. Salon kecantikan dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi. Tapi personel akan harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan disinfektan. Ya kan? Oke, itu disemprot cairan desinfektan pun gak akan menjamin bahwa lu bebas corona, bos. Gak menjamin, bos. Tapi apa tuh namanya? Itu tukang barbernya sama customer itu juga diwajib pakai itu face shield sama masker. Sepertinya wajib sih. Jadi nanti begitu lo diurut kalau sepakat, yuk saya mau sekalian peregangan badan sekalian mau diurut gitu kan. Diurut itu nggak pakai tangan lo, dilapisin ini, terus pakai face shield, pakai masker, ya lu kayak berasa pasien aja udah di situ. Gak apa-apa, itu kan kita solidaritas ya. Solidaritas juga. Nggak, maksud gini, apa nikmatnya dipijit bukan pakai tangan langsung, tapi pakai sarung tangan karet. Ya kan keset kulit tuh sakit, bos. Ini bagi seorang Norman Karel, menurutku new normal ini berfaedah nggak? Gue setelah melihat beberapa berita nih dari CNN, dari Kompas, dari Detik, itu peraturannya tuh menurut gue tidak masuk di akal, karena itu tadi lu dipaksa berdampingan dengan si corona gitu loh. Ya dengan alasan bahwa ekonomi tetap harus berjalan. Ya benar, emang ekonomi tetap harus berjalan. Kita harus mikirin maksudnya banyak mereka yang tidak berprivilege kita yang bisa kerja di rumah. Banyak dari orang di luar sana yang bahkan kena PHK, ada yang kena pemotongan gaji, even bokap gua kena gitu loh. Gua pun kena gitu kan, pemotongan gaji. Tapi jangan sampai membuat mereka harus berhadapan face to face dengan corona gitu loh, berhadapan face to face dengan virus ini gitu. Ya kita voluntarily, kita secara sukarela kita mau kena virus corona gitu, itu maksud lu ya? Iya. Secara sukarela. Ya secara nggak langsung ya, in the end of the day kita ini ya, ibarat ya ini corona nih.
dua lah. Ini corona nih. Ini kita nih. Awalnya kan begini nih ya. Awalnya begini kan. Semenjak PSBB nih. Terus semenjak new normal tuh begini, Pak. Gini, Pak. Tipis, Pak. Tipis, sumpah, tipis. Tahu aja. Tipis banget. Ya, gue ngerti bahwa mungkin orang bakal bilang, lu terlalu berlebihan, lu terlalu lebay, terlalu bla. Cuman yang jadi masalah adalah kita nggak tahu siapa yang ODP. Oke lah, ODP mungkin bisa ke tracking. Kita nggak tahu siapa yang akan jadi carrier gitu loh. Orang tanpa gejala, OTG. Kita nggak tahu siapa yang OTG gitu loh. Dan orang-orang OTG ini bahkan bahaya. Orang ini yang dapat menyebarkan virus. Jadi menurut gue istilah new normal tuh kayak, gimana ngomongnya ya? Itu adalah menurutku itu adalah sesuatu yang pantas. Kalau dipaksakan berarti kita kayak seakan-akan orang Indonesia menjadikan itu sesuatu yang famous gitu ya. Padahal seharusnya enggak sih ya. Iya, maksud gue beberapa negara pun mereka menerapkan new normal kayak Jepang, Korea menerapkan new normal itu setelah kasusnya benar-benar turun. Bahkan belakangan, ini koreksi gue jika gue salah, belakangan Korea pun kasus corona agak sedikit mulai naik, tapi nggak parah, tapi mulai ada beberapa yang terkena lagi gitu loh semenjak new normal berlaku gitu loh. Gimana kita Indonesia bos? Tapi kalau ini agak resesi, ini bercandaan aja ya, tapi kalau bercanda gue ofensif, mohon dimaafkan. Gue ngerti kenapa new normal bisa berlaku di Indonesia, karena Indonesia tuh punya sistem yang nggak dipunyain sama belahan dunia lain. Kita Indonesia punya dukun, Pak. Punya dukun. Itu nggak bisa dianggap remeh loh, serius. Itu punya dukun. Tapi ini ya, gini. Kalau lu melihat new normal ini tuh dari efek langsung lah ya, ketika kita di lapangan gitu ya. Ya. Dan kalau gua melihat ini new normal itu kayaknya orang Indonesia menjadikan ini kayak satu big deal gitu. Okay. Ini ada sedikit hubungannya sama omongannya Bung Jering gitu ya. Yang gue bilang tadi kalau ini mungkin COVID ini adalah konspirasi yang mengharuskan masyarakat itu di seluruh dunia mengikuti peraturan baru, yaitu new normal gitu kan. Iya, betul. Ya kan? Nah, dia itu kan sering banget itu ngerant tentang mainstream media dan gimana mainstream media ini adalah puppet dari global elite. Oke. Okay. Ya, gue nggak bilang nggak setuju sih sama Bung Jering, cuma cara dia menyampaikannya aja. Cuman mungkin juga, apakah gue juga mulai memikir nih, bukan berarti gue bilang benar, tapi mikir kalau memang ini beneran konspirasi, apakah itu berlaku juga Indonesia, sampai juga Indonesia ikut sertakan dalam konspirasi itu atau bagaimana? Karena kemarin gue baca di salah satu platform media nih ya, yang kita sering baca, ada Kompas dan lain-lain ya. Gue baca ini di Tempo. Mereka keluarin bersiap untuk new normal. Kalau gue nggak salah ingat ya, bersiap untuk new normal. Terus mereka bikin satu penyampaian bahwa kayak kehidupan kita itu udah pasti akan berubah untuk mengatasi corona ini. Kan? Nah itu kenapa banyak orang sebut ini sebagai new normal, atau kalau dalam bahasa Indonesia mereka nggak sebut suatu kenormalan yang baru, tapi tatanan kehidupan yang baru. Tatanan kehidupan baru yang secara nggak langsung itu media itu memberikan persepsi bagi beberapa orang bahwa pemerintah memberikan tatanan kehidupan baru bagi kita untuk mereka mengatur gimana cara kita hidup gitu. Iya, oke. Gitu kan. Yang balik lagi kepada Bung Jering, kalau memang COVID ini adalah konspirasi, apakah betul kalau memang Indonesia ini memang beneran
ikut sertakan dalam konspirasi ini. Itu gue mikirin sejak gue baca artikel si Tempo ini, bersiap untuk new normal atau tatanan kehidupan baru. Kayak gue mikir nih, kayak kenapa ya orang Indo tuh kayak nggak sadar new normal ini 11-12 nih dengan teori New World Order dari Illuminati. Wah, ini seru nih bahas begini aneh. Kan bahasnya pembicaraan Bung Jerings itu global elite. Gue yakin beberapa di antara kita itu yang baca tentang global elite juga ada kaitannya juga dengan Illuminati gitu kan ya. Ya, oke. Jadi gue mikir Tempo aja mengeluarkan statement tatanan kehidupan baru. Mereka salah ngerti new normal jadi tatanan kehidupan baru. Sekarang itu nggak beda jauh dengan New World Order. Iya, by the way, New ini World Order untuk penempatan bahasa Inggrisnya kalau new normal di bahasa Indonesia jadi apa, Kof? Apa dia? Nggak, tatanan kehidupan baru. Iya enggak, kalau new normal kalau dibuat ke bahasa Indonesianya itu seharusnya jadi apa? Kan lu yang seharusnya bahasa Inggrisnya oke nih. Ya. Kenormalan yang baru, kebiasaan yang baru, kebiasaan. Ya itu dia gitu makanya kan? Yang jadi pertanyaan kalau jadi tatanan dunia baru, tatanan baru seharusnya kan jadi new order gitu kan? New order. Berarti cara pemerintah mengatur kita, bukannya lu mikirnya juga kayak gitu, ya kan? Iya, makanya secara bahasa pun salah gitu loh. Pakai mungkin sedikit offside sih ya, mungkin Indonesia bisa ikut dalam konspirasi, bisa enggak, cuma mungkin media perlu sedikit hati-hati nih ya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar biar nggak aneh-aneh aja. Kan orang kayak gua barusan sampein ini ke lu dan lu mulai mikir nih, bener juga nih, new normal kalau ke bahasa Indonesia ini tuh seharusnya kenormalan yang baru, kebiasaan yang baru, kenapa jadi tatanan hidup baru gitu kan? Dan itu satu hal yang perlu dipikirin gitu. Dan kembali lagi pada argumennya Bung Jerings, ini justru mendukung ide-ide Bung Jerings. Cuman Bung Jerings ini penyampaiannya kurang pas. Iya, itu jadi masalah sih. Jadi masalah gitu. It's a democracy ya, it's freedom of speech, nggak apa-apa. Cuman, iya. Belakangan ini gue mulai mikir itu aja, bro. Dan menurut gue juga new normal ini semakin diperburuk dengan situasi di mana masyarakat sekarang tuh ya tadi gue bilang karena pengaruh ekonomi jadinya ya sudah tidak peduli lagi gitu loh. Jadi mau kena ya udah, yang penting gue bisa makan, kalau nggak kena ya bagus. Jadi orang tuh kayak ya pokoknya semenjak PSBB dan ekonomi susah, orang tuh lebih ke arah yang penting gue bisa makan dulu nih. Dan dengan dibukanya dengan dibukanya new normal, dengan berjalannya new normal, maka ada sebuah harapan baru bagi mereka yang selama ini ketika PSBB itu mengalami kemunduran ekonomi, maksudnya mengalami pengurangan atau kesulitan keuangan gitu loh. Itu sisi lainnya new normal sih. Dan yang gue lihat ya, sisi lain dari new normal lagi adalah di mana semua orang tuh sudah mulai care dengan kesehatan diri, dengan kesehatan pribadi. Perusahaan yang selama ini kita anggap rada jahat dan tidak mempedulikan karyawannya, sekarang sudah mulai mempedulikan karyawannya dengan cara memberikan vitamin, memberikan suplemen kepada karyawan agar tetap sehat gitu loh. Kan sekarang setiap karyawan masuk tuh berganti-gantian kan. Seminggu ini kelompok A, seminggu kemudian kelompok B. Nah, dengan si perusahaan menjamin bahwa ini gue tetap jamin lo sehat dengan memberikan suplemen, vitamin, dan buah-buahan paling enggak gitu kan. Itu membuat kita menjadi lebih sadar bahwa kesehatan itu penting banget. Jadi untuk gue new normal ini, walaupun gue pribadi gak suka istilahnya dan gue gak suka penerapannya, tapi di sisi lain menyadarkan gue bahwa
ya ini bisa membantu ekonomi orang dan membuat orang lebih peduli lagi kepada kesehatan mereka gitu. Yang selama ini kayak udah jam duduk sembarangan, makan sembarangan, apa-apa sembarangan gitu. Jadi ibarat kata itu terjadinya COVID, terjadinya normal ini menyadarkan masyarakat gitu ya untuk menyalakan macam api yang belum pernah ternyalakan gitu ya. Iya, betul. Ya, dan satu sisi mungkin ya so-so, tapi di satu sisi sedikit bersyukur juga. Tetap berduka sama lives that have been lost, tapi juga itu jelas. menyadarkan masyarakat untuk saling memperdulikan satu dengan lain gitu ya. Iya. Benar. Ya, semoga dengan new normal itu ya memang nggak hanya new normal, tapi the days ahead itu kita bisa jalanin dengan lebih baik memang. Ya, itu gue setuju. Gila. Kita udah hampir sejam ngomong gini ya. udah 40 menitan, Pak. Seru nih, boy. Gue udah lama gue nggak muncul. Sebenarnya ya itu juga sih. Tapi bakal lebih seru kalau kita. Apa, Kaf? Bakal lebih seru kalau di studio sih ya. Jadi kita tunggu nanti kalau udah rekaman di studio. Kangen gue ke studio asli. Kangen banget ke studio. Sama. Soon. Kangen gue sama anak NPC, bro. Coming back to you, man. Iya. Aduh. Semoga ini cepet kelar deh. Iya sih, walaupun ada prediksi katanya corona itu baru benar-benar hilang dalam hitungan 3 tahun ke depan. Ada yang bilang 2 tahun ke depan. Ya, tapi doa kita adalah semua sehat-sehat, semua yang nonton kita di YouTube, semua yang dengar kita di Spotify itu kalian semua sehat-sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap baik-baik aja, stay safe, stay healthy, dan semoga dengan dengan adanya new normal bukan malah jiper, tapi malah menguatkan kalian. Maksud gue untuk lebih care lagi sama keluarga, sama diri sendiri gitu loh. Gila, bijak banget gue ya. Tetap memperdulikan satu sama lain, dan justru juga kedepannya lebih memperdulikan satu sama lain dan menghabiskan waktu bersama mereka yang mungkin kemarinnya itu kurang dihabiskan. Jadi spend as much time as you can with your loved ones gitu ya. Ya, setuju. Gila, 40 menit bersama Kova. Gila, gue kangen ngobrol sama Kova. Emang kalau OG udah ketemu tuh susah. Kita ngobrolnya panjang. Ngobrol panjang. Kayaknya next time. Sama men, gue juga kangen. Next episode, next edition kayaknya akan lebih seru ya, karena kita akan membahas actually Kova akan membahas dan mengundang teman yang ada sekarang di US, karena sekarang keadaan kita ngerekam podcast ini di saat keadaan US tuh lagi itu kacau sih, gila, kacau banget. Gue ngikutin US kurang damai. Yeah. Lagi riot ya. Dan ya. Jadi ya lagi panas-panasnya. Nanti next episode-nya gue ngundang salah satu teman gue di sana. Dia mau bicarain apa yang belakangan terjadi, nggak hanya di Black community, melainkan Asian American community. Ya. Kayaknya kita bisa deh ntar buat live itu. Bisa ya? Bisa buat live kayaknya deh. Biar makin kerasa aja bahwa sebenarnya tuh banyak banget yang pengen diomongin. Banyak banget ya yang terjadi belakang ini walaupun lagi corona ya, men. Iya, banyak banget. Anyway, thank you ya udah dengerin kita selama 40 menit. Kalian bisa follow podcast kita di @damipodcast.id di Instagram dan @damipodcast @besar di Twitter, atau bisa follow Kova di mana, Kov? Kova VSC, dan lu juga bisa tentunya follow Norman di @normankarel. Ya, lu kalau ada saran mau maki-maki kita, mau marah-marahin kita, silakan langsung aja email sponsor. Sponsor juga boleh, apalagi sponsor sangat diterima. Email ke damipodcast.id@gmail.com. Kita tungguin di sana ya. Mantap. Thank you udah dengerin kita. Gila, kalian semua yang luar biasa. The Dummy Podcast Indonesia, and we're
signing out. And bye-bye guys.